tinggi, udara tipis, kesunyian, sebuah bayangan meluncur di atas salju. Seekor macan tutul salju bergerak sendirian, otot-ototnya menegang, ekornya bergoyang sekali. Di bawah seekor domba biru merumput, tak sadarkan diri. Tiba-tiba kerikil berjatuhan. Kucing itu melompat lebih dari 9 meter ke udara kosong. Batu itu retak karena beratnya. Domba itu melompat ke satu sisi. Untuk sesaat, predator dan mangsa bergantung bersama di atas kekosongan. Lalu gunung menelan suara itu. Di sini setiap hari dimulai seperti ini. Ini adalah kerajaan macan tutul salju. Hanya sedikit yang pernah melihatnya. Bahkan lebih sedikit lagi yang memahami bagaimana kehidupan bertahan hidup di tempat udara tipis dan musim dingin berlangsung setengah tahun. Tetaplah bersama kami saat kami mengikuti para pemburu dan yang diburu di dunia ini. Ini kisah macan tutul salju. Di sini, di Himalaya, pegunungan menjulang dalam garis-garis tajam dan sunyi. Punggungan bergerigi diukir oleh es, membelah langit. Angin menyapu mereka, membawa sengatan debu es. Tak ada yang bergerak. Yah, itu sampai kau melihat lebih dekat. Satu jejak kaki meninggalkan bekas di debu. Luas, sempurna. Ini adalah tanda dari macan tutul salju, Panthera uncia. Sang pemburu menunggu, sabar seperti batu. Saat cahaya pertama musim semi menyebar di wilayah macan tutul salju, es di punggung bukit mengendur. Salju melunak, meluncur menuruni dinding granit gelap dalam riam lamban. Di sini, di tepian tersembunyi, bergerak seekor domba biru matriarkal, Pseudoisnayaur. Bulunya berwarna gunung, abu, dan batu. Di sekelilingnya, kawanan domba mengikuti dalam satu barisan. Kuku mereka tepat di jalur yang nyaris tak tertembus. Di bawah ada jurang, di atas dinding langit. Inilah kamar bayi. Ini bukan tempat biasa. Domba-domba biru memilihnya karena terisolasi dan tinggi. Sosok-sosok kecil tersandung di sepanjang jalan. Anak-anak domba yang baru lahir, masih basah sejak lahir, terhuyung-huyung dengan kaki yang hampir tak lebih kuat dari alang-alang. Langkah pertama mereka ragu-ragu. Setiap langkah yang terpeleset membuat kerikil berjatuhan ke dalam kehampaan. Namun para induk terus berjalan. Mereka tahu birai itu akan menjaga mereka tetap aman. Domba jantan muda berpatroli di sekelilingnya. Mereka kurus dan bertanduk pendek. Dari balik bayangan, seekor macan tutul salju berbaring bersandar di granit. Setiap ototnya tersembunyi di balik bulunya yang lebat dan semerah mawar. Warnanya senada dengan batu dan lumut kerah. Ekornya, sepanjang tubuhnya dan setebal tali, melengkung untuk menjaga keseimbangannya di tepian. Dia telah melihat domba-domba itu. Matanya terbuka, pucat, dan tak berkedip. Angin bertiup kencang dan berganti arah, membawa aroma susu hangat dan wol lembab. Ia menunggu. Di bawah, domba biru matriarkal itu berhenti. Telinganya mengepak. Sebuah batu jatuh dari lereng. Mungkin es yang mencair. Dia terus maju. Domba-domba tersandung mengejarnya. Macan tutul itu bergerak lincah. Cakar-cakarnya yang lebar membentang di atas lapisan salju, meredam suara. Bulu di perutnya terseret embun beku, hanya meninggalkan jejak samar. Lubang hidungnya mengembang, mencari tanda-tanda bahaya di udara tipis. Dia berhenti selangkah dari tepi-tepi. Dari sini, dunia memudar menjadi ketiadaan. Namun macan tutul diciptakan untuk ketinggian. Tulang belakangnya melengkung seperti pegas. Kaki belakangnya yang panjang berotot kencang, berjongkok. Angin berputar, membawa aromanya menuruni lereng. Seekor domba jantan muda mendengus dan berbalik. Sang matriark menggelengkan kepalanya, merasakan adanya bahaya, namun sudah terlambat. Macan tutul melompat. Ia mengibaskan ekornya untuk menjaga keseimbangan, berlayar menembus kehampaan. Ruang itu luas. Pendaratannya bagai belati batu. Namun cakarnya menemukan sasarannya. Kawanan itu meledak dalam kekacauan. Kuku kaki bergemuruh. Batu-batu berjatuhan di kehampaan. Domba-domba mengembik karena panik. Berjuang untuk menemukan jalan yang sempit. Sang matriarki berbalik membela diri. Menendang dengan kuku-kukunya yang tajam. Macan tutul mengabaikannya. Matanya tertuju pada seekor domba. Lebih kecil, lebih lambat. Satu ketukan di belakang yang lain. Ia menerjang ke depan dengan lari lambat. Domba itu tersandung.
Macan tutul menyerang. Cakarnya mengait dalam, mencengkeram wol dan kulit. Rahangnya mengatup di pangkal tengkorak. Gigitan yang mematikan. Teriakan anak domba itu berakhir sebelum dimulai. Debu dan salju menumpuk dalam keheningan yang tiba-tiba. Kawanan domba itu melompat ke atas, menghilang di antara puncak-puncak bergerigi. Sang matriark berhenti sejenak, lalu memimpin kawanannya ke atas. Macan tutul menyeret tubuh kecil itu ke bawah sebuah tonjolan. Ia makan dengan cepat, merobek kulit dan urat dengan rahangnya yang kuat. Rongga hidungnya lebar, paru-parunya luas, dibuat untuk menghirup udara murni dari puncak-puncak ini. Bulunya yang tebal dan tebal melindungi dari dinginnya pegunungan. Lebih jauh di lereng dari cekungan tersembunyi, burung salju Himalaya, Tetraugalus himalayensis, bernyanyi. Pasangan-pasangan bergerak di rerumputan yang mencair, kepala tertunduk dan mata waspada. Abu-abu, kemerahan, dan abu-abu. Bulu mereka adalah kamuflase yang sempurna. Seekor jantan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan bulunya. Pasangannya merespons dengan teriakan pendek dan tajam. Mereka makan dengan cepat, mematuk tunas-tunas yang tumbuh di antara salju yang mencair. Namun, bahkan di sana, bahaya mengintai. Seekor elang emas berputar-putar di atas kepala. Rubah-rubah berkeliaran di jurang. Musang-musang merayap di antara semak-semak. Kembali ke tebing, domba biru bertengger sekali lagi. Para induk menuntun anak-anak domba ke tepian dangkal tempat matahari pertama kali menyinari. Batu karang perlahan menghangat. Kuku-kuku kecil menguji setiap cengkeraman. Seekor domba bergoyang, menyeimbangkan diri, lalu melompat kikuk mengikuti induknya. Kekuatan datang setiap jam. Domba jantan muda berkeliaran di sekitar tepi atas. Matanya mengamati cakrawala. Setiap hari, domba-domba itu semakin percaya diri. Lompatan kecil mereka berubah menjadi pendakian yang percaya diri. Sebentar lagi mereka akan berlomba mendaki tebing-tebing ini dengan mudahnya seperti para tetua mereka. Musim semi di sini singkat, salju akan kembali turun, angin akan bertiup kencang. Namun saat ini, air lelehan tersebut meresap ke aliran sungai yang tersembunyi. Lumut bersinar pada batu yang gelap. Beberapa bunga kuat tumbuh di antara kerikil. Di suatu tempat di lereng ini ada domba yang akan tersesat. Seorang ibu akan pulang terlambat. Macan tutul akan menyerang lagi. Pembibitan itu berkembang pesat saat ini. Saat hari berakhir, burung salju berkokok lagi. Elang emas bergerak menuju tempat bertengger yang jauh. Domba biru itu bersandar pada batu yang dingin. Malam akan segera tiba. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, macan tutul salju akan mulai bergerak. Segera, malam berubah menjadi siang. Menuruni lereng yang remang-remang, seekor macan tutul salju jantan mulai turun. 10, mungkin 12 tahun telah terukir di tubuhnya. Bulunya ditandai dengan bekas-bekas samar pertarungan masa lalu. Musim dingin telah membuatnya kurus kering karena kelaparan. Tetapi otot-ototnya masih kuat. Dia meninggalkan tempat perlindungan yang tinggi, di mana dia menghabiskan bulan-bulan terdingin. Rasa lapar mendorongnya turun menuju domba dan domba betina. Di bawah, kandang domba biru menempel di tebing yang dihangatkan matahari musim semi. Kehidupan berputar di sana. Bayi-bayi domba yang baru lahir terhuyung-huyung di atas kaki mereka yang rapuh. Tetapi induk mereka tetap waspada. Pria tua itu berhenti dan mengembangkan lubang hidungnya. Angin membawa aromanya, aroma samar wol dan susu. Ia berjongkok, ekornya yang panjang bergoyang mengikuti setiap langkahnya yang lambat. Bayangan bebatuan mengelilingi siluetnya. Bagi domba-domba di atas, ia hanyalah kandang domba granit biasa. Berjam-jam ia menunggu. Dia bergerak saat mereka bergerak perlahan dari batu ke punggung bukit. Mata tertuju pada domba-domba, telinga memperhatikan gerakan batu sekecil apapun. Jauh di belakangnya, seorang pemburu lain mengikutinya. Seekor rubah merah, kemerahan kurus berjalan perlahan melintasi skri. Ia menjaga jarak. Di mana macan tutul berburu, di situ akan ada remah-remah. Induk domba biru masih tak merasakan apa-apa. Kawanannya merumput di dekat tepi, sementara anak-anak domba menguji kaki mereka yang goyah. Anak domba jantan mengamati langit untuk melihat elang emas. Mereka tidak melihat ke bawah. Macan tutul itu menyelinap,
Otot-otot berkontraksi dan cakar-cakarnya diam-diam menekan kerikil. Napasnya dangkal dan terukur. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup kencang, menerjang punggung bukit. Bendera lereng membawa aromanya ke atas. Seketika, kepala sang matriark tertiup angin. Lubang hidungnya melebar. Ia membeku. Suara mengembik melengking menembus udara. Kawanan itu langsung bereaksi. Para induk domba menggiring domba-dombanya menuju tebing. Domba-domba jantan muda tetap terikat di tempat yang lebih tinggi. Batu berderak di bawah kaki mereka. Jantan tua itu membeku. Ia menunggu. Namun kesempatan itu telah hilang. Kawanan domba itu kini menjadi benteng. Domba-domba itu telah menghilang di balik dinding, tanduk, dan otot. Macan tutul itu perlahan mundur dan menyusuri jalan sempit. Kegagalan adalah kenyataan yang terus-menerus. Tidak semua perburuan berhasil, tapi akan ada hari lain. Debu memenuhi udara. Gunung itu meraung, lalu tiba-tiba seperti awalnya ia terdiam. Mereka berjongkok di bawah sebuah tonjolan. Debu menempel di bulu mereka seperti abu. Anak-anaknya berkedip menembus kabut. Sang induk mendengarkan dengan saksama batu berikutnya yang bergerak. Tidak ada apa-apa. Di bawah, kelinci berbulu, Lepus Oyostolus, lari ketakutan dari tempat makannya. Telinganya yang panjang bergerak menangkap gema batu yang jatuh. Mereka melompat melalui rumput tipis. Bulu putih mereka berkilau di atas tanah yang lebih gelap. Anak-anak beruang memperhatikan mereka. Salah satu bergerak maju perlahan, mengendus debu tempat kelinci-kelinci itu berada. Baunya masih tercium. Sang induk mendekat. Ia mengamati lereng lalu mendorong anak-anaknya ke depan. Mereka memanjat lebih tinggi, menjauh dari bekas batu yang baru terbentuk. Anak anjing memanjat tepian. Sang ibu menunggu di setiap belokan, menilai kemampuannya. Ini juga sebuah pelajaran. Gunung bergerak tanpa peringatan. Hanya kelincahan dan naluri yang membuat mereka tetap hidup. Di tempat yang aman, ia berhenti. Di bawah, longsor telah mengukir retakan pucat di lereng. Padang rumput kembali sunyi. Burung pika menjerit dari liang tersembunyi. Para kelinci telah menyatu dengan bayangan. Anak anjing yang melewatkan buruannya sebelumnya berjongkok lagi. Matanya tertuju pada seekor pika yang muncul dari celah. Ia bergerak dengan hati-hati mengendalikan setiap ototnya. Ia menunggu. Napasnya pendek, ekornya diam, detak jantung. Lalu detak jantung berikutnya. Anak anjing itu melompat. Batu-batu berterbangan, tetapi kali ini anak anjing berhasil. Pika mengeluarkan pekikan teredam. Sang ibu mengamati, menyetujui. Sore hari menghiasi puncak-puncak dengan warna merah muda dan nila. Sang induk menggiring anak-anaknya ke sudut terlindung di bawah lempengan granit yang miring. Di sini angin telah mereda. Mereka akan menghabiskan malam di sana dalam keheningan. Anak-anaknya meringkuk dalam kehangatan sang induk. Yang satu masih memiliki hadiahnya, makanan kecil dari perburuan sebelumnya. Yang satunya tidur dengan hidung menempel di sisinya, sudah bermimpi. Gunung mulai tenang. Di bawah, kelinci-kelinci berbulu muncul kembali, waspada, telinga tegak. Pika berkicau dari kota-kota batu tersembunyi mereka. Jauh di atas, sang induk mengawasi, matanya setengah tertutup, tetapi inderanya waspada terhadap setiap suara. Besok kami akan membawakan lebih banyak pelajaran. Ketika cahaya pagi menyinari tebing, keesokan harinya, kehidupan kembali hidup. Di bawah tumpukan batu, pika-pika memulai pekerjaan sehari-hari mereka. Tubuh mereka kecil, telinga mereka bulat, dan kaki mereka lincah. Mereka berlari dari tempat teduh menuju matahari, membawa tunas-tunas rumput dan helaian lumut. Setiap muatan menghilang ke dalam terowongan yang digali dalam di lereng. Di dalam, ruangan-ruangan terbuka seperti kamar-kamar kecil. Di sini mereka mengeringkan hasil panen. Ini adalah persediaan untuk musim dingin yang panjang ke depan. Debu memenuhi udara. Gunung itu meraung, lalu tiba-tiba seperti awalnya ia terdiam. Mereka berjongkok di bawah sebuah tonjolan. Debu menempel di bulu mereka seperti abu. Anak-anaknya berkedip menembus kabut. Sang induk mendengarkan dengan saksama batu berikutnya yang bergerak. Tidak ada apa-apa. Di bawah, kelinci berbulu, Lepus Oyostolus, lari ketakutan dari tempat makannya. Telinganya yang panjang bergerak menangkap gema batu yang jatuh.
Mereka melompat melalui rumput tipis, bulu putih mereka berkilau di atas tanah yang lebih gelap. Anak-anak beruang memperhatikan mereka. Salah satu bergerak maju perlahan, mengendus debu tempat kelinci-kelinci itu berada. Baunya masih tercium. Sang induk mendekat. Ia mengamati lereng lalu mendorong anak-anaknya ke depan. Mereka memanjat lebih tinggi, menjauh dari bekas batu yang baru terbentuk. Anak anjing memanjat tepian. Sang ibu menunggu di setiap belokan, menilai kemampuannya. Ini juga sebuah pelajaran. Gunung bergerak tanpa peringatan. Hanya kelincahan dan naluri yang membuat mereka tetap hidup. Di tempat yang aman, ia berhenti. Di bawah, longsor telah mengukir retakan pucat di lereng. Padang rumput kembali sunyi. Burung pika menjerit dari liang tersembunyi. Para kelinci telah menyatu dengan bayangan. Anak anjing yang melewatkan buruannya sebelumnya berjongkok lagi. Matanya tertuju pada seekor pika yang muncul dari celah. Ia bergerak dengan hati-hati mengendalikan setiap ototnya. Ia menunggu. Napasnya pendek, ekornya diam, detak jantung. Lalu detak jantung berikutnya. Anak anjing itu melompat. Batu-batu berterbangan, tetapi kali ini anak anjing berhasil. Pika mengeluarkan pekikan teredam. Sang ibu mengamati, menyetujui. Sore hari menghiasi puncak-puncak dengan warna merah muda dan nila. Sang induk menggiring anak-anaknya ke sudut terlindung di bawah lempengan granit yang miring. Di sini angin telah mereda. Mereka akan menghabiskan malam di sana dalam keheningan. Anak-anaknya meringkuk dalam kehangatan sang induk. Yang satu masih memiliki hadiahnya, makanan kecil dari perburuan sebelumnya. Yang satunya tidur dengan hidung menempel di sisinya, sudah bermimpi. Gunung mulai tenang. Di bawah, kelinci-kelinci berbulu muncul kembali, waspada, telinga tegak. Pika berkicau dari kota-kota batu tersembunyi mereka. Jauh di atas, sang induk mengawasi, matanya setengah tertutup, tetapi inderanya waspada terhadap setiap suara. Besok kami akan membawakan lebih banyak pelajaran. Ketika cahaya pagi menyinari tebing, keesokan harinya, kehidupan kembali hidup. Di bawah tumpukan batu, pika-pika memulai pekerjaan sehari-hari mereka. Tubuh mereka kecil, telinga mereka bulat, dan kaki mereka lincah. Mereka berlari dari tempat teduh menuju matahari, membawa tunas-tunas rumput dan helaian lumut. Setiap muatan menghilang ke dalam terowongan yang digali dalam di lereng. Di dalam, ruangan-ruangan terbuka seperti kamar-kamar kecil. Di sini mereka mengeringkan hasil panen. Ini adalah persediaan untuk musim dingin yang panjang ke depan. Tombak-tombak itu bergerak dengan kecepatan tak henti. Satu tombak berlari menuju sebuah tunas, memotong batang-batangnya dengan suara patahan pelan. Tombak lain menyelinap melalui celah di antara batu-batu, mencengkeram erat ranting hijau. Suara mereka bergema dalam lengkingan melengking. Ini adalah sinyal untuk koloni, peringatan untuk dunia. Bayangan jatuh di lereng. Pika membeku. Hanya hidung mereka yang bergerak mencicipi udara. Sementara itu, di atas panggung yang cerah, sekelompok marmut muncul. Tubuh mereka besar, dengan bulu cokelat keemasan yang tebal. Mereka merangkak menuju cahaya dan menyebar di atas batu yang hangat. Pagi hari adalah waktu untuk berjemur, menghangatkan tulang mereka setelah malam yang dingin. Seekor marmut berdiri tegak, mata hitam mengamati lereng. Dia mendengarkan. Siulannya yang tajam membelah udara. Ini adalah panggilan seorang penjaga. Yang lainnya mengangkat kepala. Keheningan menyebar ke seluruh koloni. Bahkan Pika pun berhenti di tengah langkah. Kilatan gerakan di dekat garis rumput. Seekor musang stepa, Mustela eversmani, menyelinap dari balik batu. Bulunya bergaris-garis gelap dan pucat. Ia menempel di tanah, moncongnya bergerak-gerak, matanya berbinar lapar. Penjaga bersiul lagi, lebih keras. Marmut-marmut melesat ke tempat aman di liang mereka. Tombak-tombak itu menghilang di antara batu-batu. Si musang berhenti. Telinganya berputar, menghirup udara kosong. Bendungannya sudah hilang. Ia berkeliaran sedikit lebih jauh, berkelok-kelok di antara bebatuan. Sesaat kemudian, ia bersembunyi di balik bayangan dan menghilang. Sedikit demi sedikit kehidupan kembali. Seekor Pika berkicau sendirian ragu-ragu. Seekor lagi menyusul. Kepala-kepala menyembul dari celah dan terowongan. Marmut-marmut muncul lagi, waspada.
Kumisnya bergerak mengikuti setiap suara. Matahari menghangatkan bebatuan lagi. Di atas keributan itu, sebuah sosok yang lebih besar bergerak. Gelap, berat, dan berhati-hati. Seekor beruang hitam Himalaya, Ursus tibetanus laniger, dengan kikuk melintasi lereng yang jauh. Bulunya berkilau biru samar dalam cahaya terang. Kelaparan musim dingin telah membuatnya kurus. Beruang menggali tanah yang melunak. Cakarnya mencabik tanah dan akar. Batu-batu berhamburan di lereng. Ia berhenti, mengangkat moncongnya dan merasakan semilir angin. Aroma tunas-tunas muda mendorongnya maju. Dengan setiap gerakan kaki depannya, tanah beterbangan dalam gumpalan embun gelap. Dari tempat bertengger mereka, marmut-marmut itu mengamati dalam diam. Beruang itu tidak menjadi ancaman dari jarak ini, tetapi naluri membuat mereka tetap waspada. Jauh di atas keributan itu, macan tutul salju jantan tua menunggu. Ia telah bertahan di tepian ini sejak senja. Embun beku menyelimuti granit di sekelilingnya. Dari sini, ia bisa melihat marmut-marmut, pika-pika yang gelisah, punuk gelap beruang yang menggaruk-garuk lereng. Tak satu pun dari mereka adalah mangsanya. Ia sedang mengamati sesuatu yang lain. Di balik pelana batu yang terkikis angin, sekelompok kecil domba biru sedang merumput. 3 domba betina, seekor domba setengah dewasa, dan seekor domba jantan muda. Mereka menggigit tunas-tunas tipis di antara bebatuan, kepala mereka tertunduk tak menyadari apapun. Tatapan jantan tua itu tertuju pada domba jantan itu. Lebih besar dari domba jantan itu, lebih lambat dari domba-domba dewasa. Ia mengibaskan ekornya sekali. Dia bergerak, setiap langkahnya senyap. Kakinya yang lebar membentangkan berat badannya di atas salju yang mengeras. Angin berhembus lembut, membawa aroma domba ke dalam lubang hidungnya yang melebar. Ia bersembunyi di balik taji batu, tubuhnya berjongkok. Domba-domba itu mendongak, telinga berputar dan lubang hidung merasakan udara. Macan tutul itu membeku, bagaikan hantu kelabu di atas batu kelabu. Hanya ekornya yang panjang yang bergetar saat ia menyeimbangkan diri di platform sempit itu. Setelah mendesah panjang, domba-domba itu kembali menundukkan kepala. Si anak berusia 1 tahun itu tetap selangkah menjauh. Pria tua itu datang mendekat, 20 meter, 15. Kaki belakangnya dikelompokkan bersama seperti pegas yang diregangkan. Detak jantung meregang. Hembusan angin membuat batu-batu bergetar menuruni lereng. Domba-domba menjadi takut, tetapi sudah terlambat. Dia meledak dari batu. Anak kuda berusia 1 tahun itu berlari menjauh. Kuku-kukunya merayap di atas es. Namun, macan tutul lebih cepat. Kaki depannya menghantam bagian belakang domba. Kedua binatang itu jatuh ke tanah. Dampaknya sungguh brutal. Cakarnya mengait dalam. Rahang macan tutul mengatup di tenggorokan, membentuk ikatan tulang dan urat yang sempurna. Anak kuda itu menendang sekali, 2 kali, lalu berdiri diam. Keheningan terus berlanjut. Domba-domba itu membeku, lalu melompat pergi. Kuku mereka memercikan percikan api dari batu. Domba jantan tua itu bertahan sejenak, lalu berbalik. Rasa lapar akhirnya menemukan jawabannya. Ia menyeret bangkai domba itu ke tepian yang gelap. Mangsa harus disembunyikan dari serigala dan burung pemakan bangkai. Sedikit demi sedikit ia menyeretnya ke balik penghalang batu, tempat hawa dingin akan menutupi aromanya. Di atas, seekor gagak berputar-putar. Di bawah, marmut-marmut muncul dari liang mereka, merasakan bahwa gunung telah berubah arah lagi. Beruang hitam mengangkat kepalanya dan mencium aroma samar darah ditiup angin, namun jaraknya terlalu jauh. Di tempat perlindungan batu yang gelap, macan tutul salju sedang mencari makan. Di bawah, di antara bebatuan, Pika kembali ke hasil buruan mereka yang tak ada habisnya. Setiap tangkai yang mereka hasilkan adalah santapan masa depan. Setiap terowongan adalah perlindungan terhadap bulan-bulan kejam yang akan datang. Marmut-marmut itu kembali bertengger di tempat mereka yang cerah. Mereka berbaring di batu, menyerap kehangatan selagi bisa. Seekor marmut berguling telentang, kaki terangkat, mata setengah tertutup. Namun,
Bahkan saat istirahat, telinganya berkedut mendengar setiap suara. Angin sepoi-sepoi mengaduk kerikil. Di kejauhan seekor elang menunggangi arus termal. Panggilannya tipis dan jauh. Hari semakin panas. Lumut berkilau di atas batu. Bunga-bunga kecil tumbuh dari tanah yang lembab. Kita berada di ambang musim panas di dataran tinggi Himalaya. Seiring musim semi yang semakin panjang dan cuaca yang lebih hangat tiba, macan tutul salju menunggu di antara bebatuan. Bulu mereka yang sempurna untuk cahaya musim dingin kini menyatu dengan warna abu-abu dan cokelat muda bebatuan yang mencair. Anak-anak macan tutul salju yang lahir di bulan-bulan dingin telah tumbuh menjadi remaja yang kurus. Mangsanya berpindah ke dataran tinggi dan mencari makan di padang rumput yang baru mulai menghijau. Kucing-kucing besar itu mengikuti mereka, memanjat ke arah tebing tertinggi, tempat udara menipis dan langit tertutup. Bagi mereka yang tahu cara memperhatikan, tanda-tandanya ada di sana. Jejak yang melunak di salju yang mencair, gesekan dengan batu yang menghangat, aroma samar musk yang terbawa angin yang bertiup. Ini akan menjadi musim kelimpahan, musim yang penuh tantangan. Melawan segala rintangan, macan tutul salju harus bertahan hidup. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Saat musim semi berlanjut hingga Juni, kehangatan nyata pertama mencapai lembah atas. Salju yang baru turun melunak dan air lelehan merembes ke dalam parit dan celah-celah. Sungai-sungai menderu dengan energi baru, membengkak oleh es yang telah mengeras selama berbulan-bulan. Padang rumput berkilauan dengan warna-warni. Gentian ungu cinquefoil kuning dan saxifrage bintang kecil bermekaran dengan cepat. Pika dan marmut makan hampir tanpa henti. Domba biru dan kambing gunung turun sedikit, merumput pada tunas-tunas muda yang tumbuh dari pencairan. Pada bulan Juli, padang salju menyusut hingga mencapai cekungan tertinggi dan paling teduh. Matahari bersinar terang, air lelehan masih menetes, tetapi aliran deras bulan Juni kini menjadi aliran yang stabil, jernih dan deras. Serangga berdengung di padang bunga. Hari-harinya semakin panjang dan hangat. Pika adalah yang pertama merasakan perubahan. Mereka hanya berani keluar saat fajar dan senja yang sejuk. Tubuh mereka yang lincah bergerak di antara bebatuan. Desisan lembut memperingatkan bahaya. Mereka membawa tangkai rumput ke ruang tersembunyi. Dengan mulut penuh, mereka menghilang ke celah-celah sempit. Di dalam mereka menutup pintu masuk dengan batu dan tanah. Matahari siang terik menyengat, batu-batu memancarkan panas. Seekor pika berdiri sendirian tak bergerak, telinganya rata, menunggu naungan. Dunianya menyusut hingga hanya beberapa langkah aman. Di dekatnya marmut-marmut berhamburan di bebatuan yang dihangatkan matahari. Bulu mereka yang tebal menyerap panas. Dengan mata setengah tertutup, mereka mengunyah tanpa henti, merobek tunas hijau terakhir. Persaingan makin ketat. Dua jantan saling mendengus di atas semanggi. Gigi mereka berkilau. Awan debu mengepul. Siulan melengking membelah udara tipis, diikuti keheningan. Seekor marmut berdiri tegak, mengamati langit. Burung-burung pemangsa berputar-putar, tak terlihat tetapi terasa, yang lainnya membeku, otot-otot mereka menegang. Beberapa menit berlalu sebelum listrik kembali menyala. Setiap gigitan berarti lemak yang terkumpul kini, berarti kehidupan di bulan-bulan dingin mendatang. Mereka melahap makanan mereka hingga perut mereka membuncit lalu bersembunyi di liang-liang yang dalam. Kegelapan menyelimuti mereka. Jauh di atas, seekor markhor memanjat sendirian. Tanduknya yang melingkar menangkap cahaya bagai kayu yang dipoles. Jalannya sempit dan rusak. Batu tulis yang lepas jatuh dengan berisik menuruni lereng. Dia berhenti sejenak, lubang hidungnya mengembang, merasakan aroma pesaing yang tak terlihat dan wanita yang jauh. Selangkah demi selangkah dia melintasi punggung bukit, embusan angin mengangkat rambutnya. Di bawahnya lembah-lembah tertutup kabut dan aliran sungai berkilauan bagaikan logam yang jauh. Dia terus maju. Lebih tinggi lagi, seekor macan tutul salju menunggu di bawah bayangan batu hitam. Angin berganti arah, membawa serta aroma markhor yang menyengat. Kucing itu menundukkan kepala, tatapannya terpaku.
otot-ototnya menegang. Kemudian Markhor berbalik dan macan tutul itu perlahan mundur. Ketahui berat tanduk spiral itu. Pukulan itu bisa mematahkan tulang rusuk. Satu serangan saja dapat melemparkan keduanya ke dalam kehampaan. Bahkan lompatan yang sempurna pun akan melibatkan perjuangan di puncak ujung pisau yang tajam. Satu kesalahan saja bisa berarti kematian. Macan tutul melebur menjadi batu. Energi harus dihemat demi bendungan yang lebih aman. Sementara itu, kupu-kupu melayang di antara bunga-bunga terakhir. Sayap mereka tampak rapuh di atas batu yang gundul. Angin tiba-tiba menerbangkan mereka menuruni lereng. Burung-burung Chof Alpen beterbangan di langit. Sayap-sayap hitam menukik dan melengkung riang. Teriakan mereka bergema di tebing, nyaring dan tajam. Saat malam tiba, udara menjadi dingin. Ikan-ikan tombak itu muncul sekali lagi. Tubuhnya yang halus menyatu dengan bebatuan. Mereka bergegas memotong dan mengangkut lebih banyak rumput. Marmut juga muncul ke permukaan mengendus angin. Seorang penjaga duduk tegak dan memutar kepalanya dengan gerakan lambat. Yang lainnya makan dengan cepat, selalu di dekat tempat berlindung. Malam tiba dengan cepat, hawa dingin meluncur turun dari puncak, dan begitulah lagi-lagi hening. Fajar segera tiba. Seekor macan tutul salju muda bergerak sendirian. Bulunya menyatu dengan batu dan bayangan. Ia menjelajahi punggung bukit tandus, otot-ototnya menegang di bawah bulunya yang belang-belang. Rasa lapar mendorongnya untuk mendaki. Aroma kambing tercium di udara tipis. Batu-batu itu meluncur di bawah telapak kaki mereka, menimbulkan suara dentuman pelan menuruni lereng. Di bawah, sekawanan kecil ibex sedang merumput. Anak-anaknya melompat di sepanjang tepian sempit. Kuku mereka memercikkan percikan api dari batu. Macan tutul berjongkok, ekornya diam. Matanya tertuju pada yang terkecil, seekor anak ibex yang menjauh dari induknya. Ia bergerak, maju perlahan. Sepotong batu tulis roboh di bawah kaki belakangnya. Batu itu meluncur menuruni lereng, menimbulkan suara kering saat menghantam tebing. Seketika itu juga induk kambing gunung mengangkat kepalanya. Sebuah peluit bernada tinggi membelah udara. Paketnya meledak. Suara derap kaki kuda menghantam batu dan debu mengepul dalam awan pucat. Anak-anak itu menghilang di belakang ibu mereka, lincah seperti asap. Betina muda melompat, tetapi lubangnya kosong. Dia tetap berjongkok, dadanya naik turun. Debu menutupi kumisnya. Penganiayaan tersebut telah menghabiskan energinya yang tidak dapat digunakannya. Rasa lapar menggerogoti lebih dalam. Hari mulai senja, gunung mendingin dan mengeras. Ia beristirahat di lipatan batu, matanya setengah terpejam mendengarkan malam. Saat fajar, ia mendaki lagi. Padang salju berkilauan di bawah sinar matahari pucat. Seekor tar Himalaya, Hemitragus gemlahicus, anak-anaknya merumput di lereng bukit yang curam. Bulunya yang kemerahan sangat kontras dengan warna abu-abu. Tar muda melangkah maju menyusuri lereng yang mulai terbangun. Cahaya fajar menyinari punggung bukit, menyinari beludru kasar tanduk-tanduknya yang baru. Ia berjalan di antara rumpun-rumput kasar dan juniper kerdil, merobek dedaunan dengan gigitan cepat. Seringkali berhenti sejenak untuk mengangkat kepalanya. Kawanan lainnya merumput di tempat yang lebih tinggi, tersebar di teras batu pucat. Seekor jantan dominan berdiri terpisah, surai tebalnya berkibar tertiup angin dingin saat ia mencari aroma lawan. Anak-anaknya berjatuhan dan bertabrakan. Batu-batu lepas bergeser di bawah kuku mereka, tetapi mereka tetap menjaga keseimbangan dengan mudah. Di bawah, aliran air keperakan mengalir melalui ngarai. Anakan ikan itu bergerak lebih jauh ke bawah. Tertarik pada sepetak tunas muda tempat air lelehan merembes dari tebing, macan tutul mendekat melalui sebuah langkan. Tubuhnya pipih dan ujung ekornya bergerak. Otot-ototnya melengkung, dia melompat. Tahr melesat. Batu-batu berhamburan beterbangan saat ia memantul pada sudut yang mustahil. Macan tutul mendarat dengan bunyi gedebuk, cakarnya menggores batu. Ia menerjang lagi, tetapi anak muda itu menghindar. Dalam hitungan detik, ia menghilang
Kilatan coklat menghilang di antara tebing yang gelap. Dia berdiri, terengah-engah dan menjilati bibirnya yang kering. Perburuan gagal lainnya. Matahari pagi terbit lebih tinggi, lebih keras dan lebih putih. Panasnya terpantul pada batu. Jam-jam berlalu dengan lambat. Dia bergerak dari satu puncak ke puncak lainnya, selalu mencari. Cakar mereka meninggalkan jejak kaki samar di debu. Sesekali ia berhenti untuk menjilat aliran tipis air lelehan lalu melanjutkan perjalanannya. Saat senja kekuatannya berkurang, ia bertengger di tonjolan batu yang sempit. Tulang rusuknya terlihat di bawah bulunya yang tebal. Keheningan menindas kita. Angin malam berembus, membawa aroma rumput kering dan kehidupan yang tak berarti. Pasang telingamu, dengarkan, bisikan lembut di bawah batu. Seekor tombak melesat keluar dari lubangnya. Cakar-cakar kecilnya merayap di atas kerikil lepas. Macan tutul berjongkok, lalu ia menyerang. Cakarnya mendarat dengan tepat. Pika menjerit sekali dan tetap diam. Dia menjepitnya di antara rahangnya. Hanya gigitan kecil, tapi itu makanan. Dia menjilati kumisnya hingga bersih lalu berbaring. Matanya setengah tertutup. Fajar datang dingin dan tiba-tiba jambulnya bersinar merah muda dalam cahaya pertama. Ia meregangkan tubuh, otot-ototnya kaku namun siap. Pika hanya memberinya kekuatan sesaat. Rasa lapar terus menghantuinya. Namun ia tetap bangkit. Ia harus berburu lagi. Ibex berhamburan seperti asap di atas tebing. Tar menghilang dalam bayang-bayang. Dia berhenti sejenak dan mengamati lembah itu. Tidak ada yang bergerak. Sekali lagi, tanpa hasil. Ketika matahari terbit lagi, dia akan mencoba sekali lagi. Sementara itu, angin sore menyapu rumput kering. Dari punggung bukit terjauh, 4 serigala, canis lupus cancok, muncul. Bulu abu-abu mereka berkibar bagai asap di bawah cahaya yang memudar. Mereka bergerak serentak, kurus karena perjalanan berhari-hari. Tulang rusuk mereka terlihat di balik bulu kasar mereka. Kelaparan mendorong mereka. Lebih jauh ke depan, sekawanan kecil kambing gunung sedang merumput di dekat sungai. Anak-anak mematuk rerumputan dengan lembut, ibu mereka waspada namun tenang. Serigala-serigala itu melambat. Mereka menurunkan ekor. Tatapan mereka terfokus pada yang terlemah, seekor anak kambing gunung yang menjauh dari kelompok. Serigala pemimpin berjongkok, ia meratakan telinganya. Serigala-serigala lain membentuk bayangan lebar dan sunyi di rerumputan. Bungkusan itu menjadi kaku. Sebuah batu tunggal beresonansi. Dalam sekejap perburuan dimulai. Anak itu lari, kuku kuda menghentak di lereng yang lepas. Kawanan itu bergerak. 4 siluet kelabu berpacu melintasi lembah. Langkah kaki mereka bagai guntur yang lembut. Debu mengepul di belakang mereka, membentuk awan pucat yang panik. Serigala terdepan mendekat dengan cepat, memotong sudut di lereng. Belokan berikutnya berbelok dan mendorong anak laki-laki itu ke jurang sempit. Anak laki-laki itu melompat, meraba-raba untuk mencari pijakan. Batu beterbangan dari kuku mereka. Serigala sedang mendesak. Menit-menit berlalu bagai jam. Ibex muda itu berbelok, berusaha meraih keselamatan induknya. Para serigala kembali berganti posisi, merapatkan formasi mereka. Setiap serangan menguras tenaga anak ibex itu. Napasnya tersengal-sengal dan kakinya gemetar. Di atas, seekor gagak berkaok, bernada tinggi dan bersuara metalik. Yang lain ikut bergabung, sayap hitamnya berkibar di senja hari. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka berputar-putar menunggu akhir. Anak ibex itu tersandung. Satu kaki belakangnya terpeleset di lereng. Seketika serigala yang memimpin menyerang. Rahangnya mencengkeram sisi tubuhnya, menyeretnya ke bawah. Yang lainnya menumpuk. Suara mengembik terakhir bergema di dinding tebing, lalu menghilang dalam keheningan. Debu mulai mengendap. Serigala-serigala itu mundur, sisi tubuh mereka terangkat, dan lidah mereka gelap karena darah. Satu orang berdiri berjaga, matanya mengamati lereng, yang lainnya makan sendiri. Burung gagak turun lebih dulu, mereka melompat mendekat, mereka mengepakkan sayap dengan cepat dan tak sabar. Mereka menyelam mencari remah-remah makanan. Geraman pelan membuat mereka menjauh, tapi hanya sesaat. Jauh di atas, sebuah bayangan melayang.
Burung nasar berjanggut itu berputar-putar, sayapnya yang besar menangkap kehangatan terakhir hari itu. Diam dan sabar, dia menunggu tulang-tulangnya. Ia hanya butuh imbalan keras berupa sumsum yang hanya bisa dipecah-pecahkan oleh orang-orang sejenisnya. Dengan perut kenyang, serigala-serigala itu berjalan pergi dan bersembunyi dalam bayangan sesenyap seperti saat mereka datang. Burung gagak turun berkelompok, mereka berkelahi dan marah, menuntut sisa-sisa yang mereka tinggalkan. Burung nasar berjanggut turun. Ia mendarat tanpa suara, besar dan berat dengan mata seperti ambar cair. Dengan anggukan, ia meraih sebuah tulang panjang, mengangkatnya dan terbang tinggi. Dari ketinggian, ia menjatuhkan hadiah itu ke lempengan batu. Tulang itu patah dengan suara berderak. Ia menyelam lagi, jatuh lagi, hingga ia melepaskan sumsumnya. Jam demi jam berlalu, dan fajar pun menyingsing lagi. Macan tutul salju betina muda telah menahan rasa lapar selama berhari-hari. Ia bangkit dari lubangnya di lereng, tulang rusuknya renggang di bawah bulunya. Hari-hari berburu yang hampa telah membuatnya ringan dan tegang. Di ketinggian ini sebagian besar perburuan gagal. Mangsa merasakan setiap perubahan di udara. Kukunya menempel di dinding curam yang tak bisa diikuti kucing manapun. Satu kesalahan langkah atau embusan angin yang tiba-tiba dapat merusak jam-jam merangkaknya pasien. Ia melanjutkan langkahnya, menyusuri tumpukan batu pecah. Di bawahnya sekawanan ibex Himalaya merumput di tempat sepetak rumput masih tersisa di lereng. Bulu mereka berkilau sewarna gandum kering menyatu dengan batu. Tanduk-tanduknya yang besar dan melengkung menjulur ke belakang seperti sabit. Anak-anak melompat di antara ibu mereka. Macan tutul itu tenggelam, seluruh ototnya sejajar dengan tanah. Angin meluncur melintasi punggung bukit dan mereda. Kali ini tidak ada pusaran air yang berbahaya. Ia bergerak maju perlahan, kakinya terdiam di debu. Ibex itu menyelinap pergi dan merangkak tak sadarkan diri. Ia memperpendek jarak. Seekor anak ibex bergerak beberapa langkah menjauh dari induknya, menarik seekor anak yang tersesat. Ibex betina muda itu menenangkan diri, ekornya lurus untuk menjaga keseimbangan. Dia meledak dari tempat persembunyiannya. Batu-batu berdenting saat mereka melewati tepian terakhir dalam satu lompatan. Ibex meronta panik, tetapi targetnya membeku setengah detik lebih lama dari seharusnya. Macan tutul menyerang, kaki depannya yang kuat membungkusnya dengan semburat kemerahan dan otot pucat. Gigitan yang kuat mengakhiri pertarungan. Keheningan kembali ke lereng. Kawanan itu menyebar ke atas. Di bawah, macan tutul salju menyeret mangsanya ke tempat berteduh di sebuah birai. Napasnya mengepul di udara tipis. Akhirnya, ia makan, mencabik-cabik bulunya yang hangat. Rasa laparnya terpuaskan. Ia makan dengan tenang sementara gunung diam-diam memperhatikan. Musim akan berubah sekali lagi, dan mereka membawa tantangan mereka sendiri ke musim gugur tiba dengan suhu dingin yang lebih menyengat daripada terik matahari musim panas. Paruhnya mengeras, aliran sungainya menyusut, rumput-rumput yang rimbun menghilang dan berubah warna menjadi coklat rapuh. Bagi macan tutul salju, tantangan terbesar tahun ini menanti. Mangsa langka, waspada, dan seringkali lebih kuat daripada kucing itu sendiri. Ibex muda dan domba biru tetap waspada. Selama musim ini rasa lapar tak henti-hentinya dan kesalahan berakibat fatal. Gunung tidak menawarkan belas kasihan. Meski begitu, macan tutul salju tetap bertahan. Kami akan mengikutinya dan dunia di sekelilingnya. Dalam cahaya redup, pegunungan beresonansi dengan suara. Seperti guntur yang jauh, dua kambing gunung jantan saling berhadapan di panggung sempit. Bulu mereka berkilau seperti tembaga di bawah sinar matahari pagi. Tanduk mereka yang tebal melengkung sempurna ke belakang. Mereka menundukkan kepala, otot-otot mereka menegang. Tanduk yang satu beradu dengan tanduk lainnya, menimbulkan bunyi derak yang menggema di seluruh lembah. Mereka berpisah sambil melemparkan awan-awan yang terengah-engah ke udara dingin. Tiap lingkaran pengujian kuku mengikis untuk mencengkeram. Sekali lagi, mereka bertabrakan. Beginilah rutinitasnya, pendek, garang, dan tegas. Kekuatan akan memenangkan hak untuk kawin.
kelemahan berarti pengasingan. Lebih tinggi di punggung bukit, duel lainnya dimulai. Di bawah, domba biru matriarkal menuntun kawanannya dari ketinggian yang disapu angin. Anak-anak domba yang tadinya lemah kini melompat dengan percaya diri di atas tebing. Bulu mereka telah menebal, siap menghadapi dingin yang akan datang. Ia menuntun mereka ke lereng yang lebih rendah untuk mencari makan di rerumputan yang tertutup salju. Mereka bergerak dalam barisan panjang. Domba mendorong anaknya ke depan. Sesekali, sang matriark berhenti sejenak. Dengan kepala tegak, ia mencari jejak predator sekecil apapun. Jauh di bawah, di mana lembah melebar dan udara melembut, sekawanan yang merumput di rumpun terakhir rerumputan musim gugur. Siluet gelap mereka tampak jelas di atas hamparan karat dan emas. Lonceng yang diikatkan di leher mereka yang tebal berdenting lembut saat mereka bergerak. Mereka adalah ternak di tempat-tempat ini. Domba biru mencapai pertengahan lereng pada tengah hari. Di sini, rerumputannya rapuh namun rimbun. Anak-anak domba berlari riang, tak menghiraukan tatapan yang mengikuti mereka dari bebatuan di kejauhan. Sang induk domba menjaga mereka tetap dekat, mengalihkan perhatian kelompok dengan anggukan setiap kali bayangan memanjang ke arah yang salah. Cahaya musim gugur semakin intens, mewarnai tebing dengan warna tembaga dan emas. Angin bertiup membawa aroma perubahan. Di kejauhan, kawanan yak bergerak perlahan menuju padang rumput musim dingin mereka. Suara loncengnya memudar seiring jarak. Dari punggung bukit yang tinggi, macan tutul salju jantan tua mengamati. Kucing besar itu bersandar di batu. Ia pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Ia tahu kekacauan akibat benturan tanduk akan membuat keduanya lengah, terluka, dan lamban. Mata macan tutul mengikuti garis domba biru. Perhatikan celah-celah yang terkecil. Jeda sesaat ketika seekor domba tertinggal. Perburuan akan tiba saat bayangan memanjang dan gunung menjadi dingin. Untuk saat ini, kucing itu tetap menjadi hantu. Benar-benar tenang. Teriakan ibex memenuhi lembah saat senja tiba. Duel melambat. Para petarung kelelahan. Yang kalah menyelinap ke jurang yang lebih dalam. Para pemenang tetap sendirian di tepian mereka. Sementara itu, domba biru beristirahat di lereng yang terlindung. Para induk mendekatkan anak-anaknya. Embun beku menyebar di sepanjang tepi padang rumput. Napasnya naik dalam kolom-kolom samar. Di atas mereka, macan tutul salju akhirnya bergerak. Ia tidak terburu-buru. Di bawah, seekor domba jantan bergerak beberapa langkah menjauh dari kawanan. Kucing itu mengibaskan ekornya sekali. Tiba-tiba, derak tanduk seekor ibex di kejauhan menutupi semak halus predator itu saat mendekat. Macan tutul itu berhenti menunggu lalu maju. Namun sang matriark merasakan sesuatu. Dia mengecapnya sekali. Kawanannya semakin mengecil. Anak domba itu berlari kembali ke tempat aman yang di dalamnya terdapat banyak mayat. Kucing itu membeku. Kesempatan itu telah hilang. Malam tiba dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Rutinitas ini akan berlanjut selama berhari-hari. Domba biru akan merumput lebih jauh ke bawah, dan macan tutul salju akan mengawasi, menunggu satu langkah ceroboh. Sementara itu, induk macan tutul salju menunggu di bawah birai, tak bergerak bagai batu. Selama 2 hari, ia mengikuti anak ibex. Angin bertiup melintasi punggung bukit, membawa aroma dalam embusan yang tiba-tiba dan berganti-ganti. Ia menghirupnya, lubang hidungnya mengembang. Satu angin yang salah akan mengkhianatinya. Ia duduk lebih rendah, ekornya yang panjang melingkari kakinya, tatapannya terpaku pada sosok pucat yang sedang merumput di atas. Anak itu menggigit-gigit rerumputan yang rapuh. Telinganya berkedut setiap kali mendengar desiran angin. Ibunya tetap di dekatnya, tetapi menuju ke sepetak lumut. Pemuda itu setengah tersembunyi di balik tiang batu yang pecah. Namun, belum cukup baik. Sedikit demi sedikit, macan tutul itu berdiri. Ia memeluk lekukan lereng bukit, menyatu dengan bayangan saat matahari terbenam di balik puncak. Waktu terus berlalu. Ibex merumput, berkelana, berbaring, lalu bangkit lagi. 2 kali angin berubah, dan 2 kali pula macan tutul membeku. Ia tak berkedip. Pada akhir hari,
Anak laki-laki itu bergerak menuju tepian yang sempit. Ibunya kini menjadi sosok yang jauh. Anak itu menundukkan kepalanya dan menggerakkan telinganya. Macan tutul itu meringkuk, ekornya sedikit terangkat. Lalu dia keluar dari persembunyiannya. Kilatan abu-abu dan krem melesat menuruni lereng. Batu-batu berdenting bagai drum di kejauhan. Ibex melesat, kukunya bergemuruh menuruni tebing. Pengejaran itu brutal dan cepat. Macan tutul melompat dalam lengkungan panjang. Anak laki-laki itu berbelok ke kiri, mencoba memanjat, tetapi kucing itu lebih cepat. Dia melemparkan dirinya dari tebing yang lebih tinggi. Dampak, suara gemuruh bulu dan otot yang tumpul. Debu meledak dari bebatuan. Ibex menendang sekali, 2 kali. Rahang macan tutul mengatup pada lehernya. Pertarungan berakhir dalam keheningan. Sang induk menyeret mangsanya ke dalam lubang yang remang-remang. Ia bernapas tersengal-sengal. Dadanya naik turun akibat desakan yang hebat. Di bawah, anak-anaknya yang kini berusia 8 bulan bergegas keluar dari sarang tersembunyi mereka. Mereka berkokok penuh semangat. Dia menunggu sambil mengibaskan ekornya dengan sabar hingga mereka mencapai sisinya sebelum menerjang untuk membunuhnya. Aroma darah yang hangat menguar di sore yang dingin. Anak-anak beruang melahap makanan mereka dengan cepat. Moncong mereka menghitam. Gigi-gigi kecil mereka mengoyak daging yang empuk, belajar merasakan mangsa yang sesungguhnya. Sang induk makan terakhir mengamati punggung bukit di atas dan lembah di bawah. Bayangannya memanjang. Seekor rubah merah muncul, mengendus-endus baunya. Tunggu pada jarak yang aman. Di belakangnya 2 burung gagak jatuh dari langit. Sayap hitam mereka mengiris matahari terbenam. Macan tutul mengangkat kepalanya. Suara geraman rendah bergema di antara bebatuan. Macan tutul salju tidak bisa mengaum, tetapi geraman ini sudah cukup. Para pemakan bangkai berhenti, menafsirkan peringatan itu. Malam tiba. Anak-anak rubah, dengan perut membuncit, meringkuk di sisi tubuh induknya. Sang induk menjilati bulu mereka hingga bersih, tak pernah mengalihkan pandangan dari kegelapan. Rubah bersembunyi lagi di balik bayangan. Burung gagak naik ke tempat bertengger yang tinggi. Jam demi jam berlalu. Akhirnya dia berdiri. Anak-anak anjing mengikuti mereka. Dia menuntun mereka menjauh dari pembantaian, menyusuri jalan tersembunyi yang hampir tak terjangkau cahaya bulan. Di belakang mereka si rubah bergerak terlebih dahulu, melata untuk mencabik-cabik apa yang tersisa. Burung gagak hinggap di belakang mereka. Macan tutul tidak menoleh ke belakang. Fajar akan membawa aroma baru, bahaya baru, bendungan baru. Bermil-mil jauhnya, embun beku menempel di punggung bukit yang tinggi. Di sini macan tutul salju jantan tua berhenti di atas lempengan batu. Ekornya melengkung dan moncongnya berkedut. Aroma yang kuat menandai batas wilayahnya. Ia menggosokkan pipinya ke batu, meninggalkan jejak jejak perjalanannya. Di seberang jurang sempit, seorang wanita muda memperhatikan. Bulunya menyatu dengan lumut dan bayangan, bagaikan hantu abu-abu lembut. Ia mengenali aromanya. Aroma itu menariknya, meski ia juga menjauhkannya. Ia meluncur di sepanjang birai yang lebih rendah. Langkah kakinya tak bersuara. Ia berhenti di tempat bekas jejak rusa jantan tua menggelapkan batu. Di suatu tempat di balik punggung bukit, rusa jantan tua itu kembali. Ia merasakan gerakan, tetapi tidak terburu-buru. Ia justru mengikuti arus aroma. Jejak sang betina terasa segar. Pupil matanya menyempit. Jalan mereka berputar dalam tarian yang lambat dan hati-hati. Ia berputar lebih tinggi, sang betina turun lebih rendah. Keduanya menyadari kehadiran satu sama lain. Di luar titik pertemuan tersembunyi mereka, seekor jantan saingan yang lebih muda dan lebih berat mengapung di pinggiran. Lelaki tua itu berhenti, menajamkan telinganya untuk menangkap suara yang terlalu samar bagi telinga manusia. Angin sepoi-sepoi membawa sinyal saingannya. Otot-otot menegang di bawah bulunya yang tebal. Ia maju menuju taji batu yang tinggi. Wilayah kekuasaannya tidak mudah direbut. Wanita muda pun merasakannya. Dia mundur ke celah batu.
Di atas mereka, bulan terbit lebih tinggi. Kehidupan bergerak di lereng bawah. Bayangan kecil meluncur di antara bebatuan, matanya berkilau bak bintang. Seekor kucing palas, berbulu tebal dan dekat dengan tanah, berburu di rerumputan beku. Telinganya yang bulat berputar-putar menangkap samar-samar suara larinya seekor hewan pengerat di bawah lapisan salju. Lonjakan tiba-tiba, pekikan teredam, dan malam pun berubah menjadi kehidupan lain. Di atas punggung bukit, rusa jantan tua itu menempelkan pipinya ke tepian yang bergerigi. Ia memperbarui jejaknya. Saingannya berputar lebih dekat. Jejaknya meliuk-liuk melewati selokan dan sungai es. Ia tidak terburu-buru. Ini permainan ketahanan, bukan kecepatan. Betina muda itu turun ke panggung yang lebih rendah, menggerakkan telinganya setiap kali mendengar gema batu jatuh. Dia belum siap untuk memilih di antara keduanya. Pria tua itu bergerak lagi. Ia meninggalkan semprotan terakhir pada batu putih es, lalu menghilang dalam kegelapan. Sang rival berhenti di tepi aroma. Ia menundukkan kepala, menarik napas, dan tetap tak bergerak. Pesannya jelas. Untuk saat ini, ia berbalik, melebur ke dalam jurang es hitam. Fajar menjelang, pucat dan dingin. Pria tua itu beristirahat di sebuah cekungan terpencil, matanya setengah terpejam. Dia tetap teguh pada pendiriannya untuk saat ini. Saat musim gugur berlalu, embun beku berkilauan di padang rumput tinggi. Marmut berlarian di sepanjang lereng berbatu, menyeret gumpalan rumput kering ke dalam liang mereka. Setiap tangkai membentuk bagian dari benteng yang akan mereka butuhkan saat musim dingin tiba. Seekor marmut berhenti di pintu masuk, mengibaskan ekor dan menggerakkan moncongnya saat mencium aroma angin dingin sebelum menghilang ke dalam tanah. Di dalam, terowongan dilapisi tikar rumput tebal. Ruang samping ditutup dengan tanah padat. Di atas, Pika bergerak lincah di antara bebatuan, membawa lumut hijau dan tangkai ke tempat persembunyian. Mereka menutup terowongan sempit untuk menghemat panas, bergerak dengan cepat. Suara mereka meninggi, menandakan bahaya dan memperingatkan saingan mereka. Setiap langkah berarti, badai dapat menyelimuti lembah dalam semalam. Penundaan dapat berarti kematian. Di bawah, kelinci-kelinci berbulu meluncur di antara skri. Telinga mereka berkedut saat mendengar siulan samar marmut di kejauhan. Bulu putih mereka menyatu dengan bongkahan salju pertama, hanya menyisakan mata gelap yang menandakan perjalanan mereka. Angin bertiup dari puncak-puncak, mengaduk-aduk kerikil. Di lubang-lubang tersembunyi, keluarga-keluarga marmut bekerja sama. Marmut muda menarik-narik batang sementara marmut dewasa menutup lubang-lubang tersebut dengan tanah. Pika melakukan hal yang sama, dengan cepat memasukkan lumut ke dalam bilik-bilik yang aman, menyadari bahwa malam-malam mendatang akan keras dan tak kenal ampun. Saat awan berkumpul, cahaya memudar dan berubah menjadi keperakan. Terwelu-terwelu berbulu bergerak hati-hati di atas skri, mengendus-endus semak-semak dan mendengarkan kicauan gagak di kejauhan. Malam tiba lebih awal. Marmut-marmut berkerumun, berbagi kehangatan di bawah pintu masuk liang yang tertutup es. Pika berkerumun di samping sarang mereka. Salju terus naik sepanjang punggung bukit, menghapus jejak, menutupi lereng dengan warna putih. Namun, di bawah kerak beku, kehidupan tetap ada. Bagi macan tutul salju, perkawinan masih beberapa bulan lagi. Namun panggungnya sudah disiapkan. Musim dingin akan tiba, kelaparan akan mempertajam cakar. Persaingan akan berkobar, namun macan tutul salju sudah siap. Hari-hari berlalu dan sekarang gunung itu terperangkap es. Musim dingin telah tiba, angin menerjang punggung bukit, mengikis salju yang lepas. Udara membakar paru-paru, lalu muncullah suara dalam, laminasi, tak berujung, longsoran salju. Bermula dari sebuah celah, sebuah retakan tunggal di lereng es. Dalam hitungan detik, lereng bukit itu runtuh, menderu bagai guntur. Air terjun mengalir menuruni lembah, melahap bebatuan dan pohon pinus. Tanah bergetar. Awan salju membubung, menutupi matahari. Jauh di atas kekacauan itu, sekelompok kambing gunung berpegangan pada dinding batu tipis berwarna gelap seperti es.
Kuku mereka yang setajam pahat mencengkeram tepian es. Embun beku menerpa janggut mereka. Napas mereka mengepul di udara yang tenang. Mereka meremukkan lumut kerak yang membandel. Terpeleset di sini berarti kematian. Jantan yang lebih tua minggir. Tanduknya melengkung ke belakang. Dia menundukkan kepalanya untuk mengikis sepotong lumut yang tersembunyi. Serpihan es berhamburan tertiup angin. Di bawah, seorang rifle yang lebih muda mengamati, menunggu kesalahan. Namun, tak satu pun terjadi. Di punggung bukit yang tersapu angin, burung snowcock Himalaya mencari makan di bawah lapisan debu tipis. Bulu-bulunya yang berbintik-bintik menyatu dengan skrik. Mereka menggaruk gundukan itu. Cakar mereka menyingkap benih-benih yang tersisa dari kelimpahan musim gugur yang singkat. Setiap butir makanan sangat berharga. Hembusan angin yang tiba-tiba menimbulkan pusaran serpihan, dan kawanan itu membeku. Baru ketika angin mereda, mereka melanjutkan pencarian diam-diam mereka. Longsoran kedua terdengar dari lereng tetangga. Tanah bergetar di bawah kaki. Burung salju melompat ke langit. Lalu keheningan putih itu turun lagi, hanya dipecah oleh desisan salju yang turun. Di kejauhan, di punggung bukit, seekor ibex betina yang sendirian mendekati sungai beku. Ia menempelkan moncongnya ke es, mencari jejak air. Kristal-kristal es menempel di moncongnya saat ia bergerak maju, panggulnya kurus kering karena kelaparan selama berminggu-minggu. Dua anak ibex mengikutinya. Langit menjadi gelap saat badai lain mendekat. Angin mendorong jarum-jarum es menuruni lereng. Ibexes berkerumun di bawah naungan tebing, tubuh mereka merapat. Tanduk mereka saling bertautan untuk melindungi diri dari angin kencang. Ayam salju jatuh ke tanah, bulu-bulunya mengembang, mata setengah tertutup tetapi selalu waspada. Malam tiba tanpa peringatan, suhu turun drastis, gunung menahan napas. Jauh di bawah, gemuruh teredam dari longsoran lainnya bergema melalui lembah-lembah. Pagi membawa cahaya yang rapuh. Ibex bergerak lagi. Di seberang punggung bukit yang tinggi, seekor burung tekukur salju berkokok sendirian dari jurang sempit dan pasangannya bertemu di tepian tersembunyi. Mereka saling menyapa sebentar sebelum kembali melanjutkan pencarian makanan mereka yang tak berujung. Tinggi di atas, seekor elang emas meluncur tak menemukan mangsa yang muda. Longsoran salju bergemuruh di lembah-lembah yang jauh. Saat malam tiba, burung salju bersembunyi di lubangnya. Ibex tetap waspada di bawah terbitnya bulan. Di bawahnya sungai membeku. Longsoran salju bergema samar-samar. Malam itu gelap dan sesak napas. Salju turun dengan desisan halus dan kering, menutupi semua bau. Macan tutul salju jantan tua bergerak bagai asap di antara bebatuan. Bulunya yang pucat menyatu dengan gundukan tanah yang diterangi cahaya bulan. Dengan 10 musim dingin yang telah dilaluinya, ia menguasai semua trik yang dibutuhkan gunung. Di depan, kawanan domba biru tidur di cekungan dangkal bebatuan dan angin. Anak domba itu sudah hampir dewasa, tetapi mereka masih lebih lambat dari induknya. Lelaki tua itu berjongkok, ekornya melingkar untuk menjaga keseimbangan. Tatapannya terpaku pada seekor kuda yang masih setengah dewasa, agak terpisah dari yang lain. Salju mencapai pinggangnya. Ia tenggelam dalam diam. Ia menunggu sementara angin berubah arah, membawa aroma kawanan kuda menuruni lereng. Dia mendekat. Suara derak tunggal dari es yang bergerak. Domba terdekat bergerak. Kepala terangkat dan lubang hidung melebar. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Lalu ia menyerang. Ia meluncur menuruni lereng dengan lompatan yang hening dan eksplosif. Salju meletus di belakangnya. Si anak serigala melarikan diri, tetapi terlambat. Cakarnya menancap ke dalam daging, giginya menemukan leher. Berat lompatan itu mendorong mereka berdua ke dalam salju. Kawanan itu pun bubar. Si jantan tua mengatupkan rahangnya, memegangnya erat-erat saat domba biru muda meronta-ronta. Darah hangat menyebar di atas kerak putih yang dingin. Dalam hitungan detik pertarungan berakhir. Si jantan tua makan dengan cepat, mencabik sisi tubuhnya, moncongnya yang gelap menempel di salju. Lalu suatu suara membawa angin. Rendah, pertumbuhan tegas, raungan serigala. Yang lain bergabung dengannya, lebih dekat.
Pria tua itu membeku, telinganya datar. Bayangan muncul dari barisan pepohonan. 4 serigala kurus dan kelabu menyebar, menancapkan cakar mereka ke salju. Serigala jantan tua menggeram, ekornya melecut. Serigala pemimpin maju, memamerkan taringnya. Kawanan serigala berhamburan. Macan tutul berjongkok, bulunya berdiri tegak. Pukulan pertama datang dengan cepat. Serigala menggigit sisi tubuhnya. Lelaki tua itu berbalik sambil memamerkan cakarnya. Teriakan memecah malam. Serigala lain dengan cepat muncul dari samping. Dia memotong lagi. Bangkai itu teronggok di antara predator dan pemakan bangkai. Hadiah yang tak mudah dilepaskan siapapun. Para serigala berpura-pura dan berputar-putar. Macan tutul berbalik, menyerang, mundur, lalu menyerang lagi. Namun jumlah hewan yang sangat banyak menekan dengan keras. Kawanan itu menutup lingkaran, mengatupkan rahang mereka. Sisi tubuh lelaki tua itu terangkat. Telinganya menempel pada tengkorak. Serigala menerkam bangkai tersebut dan dipukul mundur dengan pukulan yang memotong bulunya. Yang lain melompat dan giginya menggores bahunya. Angin bertiup kencang, melemparkan es ke wajah mereka. Orang tua itu mundur selangkah, mengangkat dadanya sambil menarik napas dalam-dalam dan terkendali. Dia mendesis sekali, sebuah peringatan terakhir yang tajam. Serigala berdiri teguh. Tidak ada yang dapat saya lakukan sendiri. Dia berbalik dan berlari ke dalam kegelapan. Serigala-serigala itu melompat maju dan mencengkeram bangkai itu dengan rahangnya yang kuat. Di atas mereka kawanan gagak turun dalam gelombang hitam yang kasar. Seekor rubah merah merayap di antara bebatuan. Ia menunggu di tepi hiruk-pikuk makan, licik dan sabar. Ketika para serigala berhenti untuk mencabik-cabik daging terlezat, rubah itu menerkam mencuri sepotong sebelum menghilang ke dalam bayangan. Jantan tua memanjat lebih tinggi menuju punggung bukit. Rasa lapar masih membakar perutnya, namun dia pun tahu risikonya. 4 serigala itu tak kenal ampun. Kekuatan dan koordinasi mereka jauh melampaui kelicikan seekor predator tunggal. Pertarungan di sini akan mengorbankan energi, keselamatan, dan bahkan mungkin nyawa. Macan tutul salju diciptakan untuk kemampuan sembunyi-sembunyi, kekuatan dan ketepatan, bukan pertempuran berlarut-larut demi remah-remah makanan. Malam adalah milik para pemulung. Besok puncak tersebut dapat menawarkan kesempatan lainnya. Malam ini dia mundur ke dalam bayangan. Sementara itu induk macan tutul salju membimbing kedua anaknya. Mereka hampir dewasa tetapi masih terikat pada setiap gerakannya. Punggungan itu adalah punggungan batu hitam. Es menutupi setiap tonjolan batu. Angin bertiup kencang di lereng gunung. Sang ibu berhenti sejenak menguji udara. Di bawah, bayangan domba biru merumput di lereng bukit yang jauh. Ia mengibaskan ekornya sekali lalu mengarahkannya ke atas, mencari tempat yang lebih aman. Anak-anak anjing berlarian mengejarnya. Es yang rapuh retak di bawah langkah-langkah yang ceroboh. Kerikil meluncur ke dalam kehampaan. Anak singa yang paling muda terlalu dekat dengan tepian. Cakarnya menggores tepian batu tulis yang tipis. Suara derit keras memecah kesunyian. Kornis itu pun runtuh. Anak anjing itu melolong. Namun suara itu langsung ditelan angin. Salju dan batu berjatuhan ke dalam kegelapan. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Anak singa yang selamat meringkuk dan gemetar. Kematian semacam ini umum terjadi di sini. Ibexes sering membuat kesalahan saat menginjak tebing rapuh ini. Bahkan domba biru yang melangkah dengan mantap pun terjatuh ketika batu runtuh tanpa peringatan. Sang induk akhirnya bergerak. Ia mendorong dirinya menjauh dari kehampaan dan memanjat lebih tinggi. Anak singa yang selamat mengikutinya, merapatkan diri ke tubuhnya, hampir menyentuh tubuhnya. Mereka mencapai sebuah panggung sempit terlindung dari angin kencang. Sang induk berbaring, ekornya melingkari panggulnya. Anak anjing itu meringkuk di sisinya, matanya terbuka dan tidak berkedip. Dia menjilati embun beku dari bulunya. Dengkurannya dalam dan konstan. Saat fajar, cakrawala tampak berwarna emas pucat. Sang induk berdiri, otot-ototnya mati rasa karena kedinginan. Anak singa tetap berdiri bersamanya. Bersama-sama mereka melangkah di sepanjang punggung bukit. Anak singa mengikuti setiap langkah dengan tepat, moncongnya menempel di ekor sang induk.
Matanya tak pernah lepas dari jalan setapak. Menjelang siang, mereka mencapai gugusan batu yang tersapu angin. Seekor domba biru berdiri sendirian di lereng yang jauh, mengikis lumut dari batu, terlalu jauh untuk berburu. Dia memperhatikan sejenak lalu melanjutkan. Anak anjing itu tetap dekat. Di jurang sempit mereka mencium aroma samar kelinci. Sang induk berjongkok, telinganya tegak ke depan. Anak kelinci meniru posturnya dengan sempurna. Seekor kelinci berbulu melesat keluar dari semak-semak, tetapi saljunya tebal dan berdebu. Sang induk menerjang ke depan dalam serangan diam-diam, cakarnya tertancap. Dia menyeret mangsanya ke sudut yang terlindungi. Anak anjing itu makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, sang induk memanjat ke tepian di dekatnya dan memandang ke lembah. Anak singa itu duduk di sampingnya, moncongnya menghitam. Malam kembali dengan kecepatan sedingin es. Anak singa itu memeluknya erat, mencari kehangatan. Di bawah mereka tempat mereka jatuh terpendam sunyi. Saat pagi tiba lagi, mereka akan terbang lebih tinggi, memburu jejak mangsa yang tipis melintasi lereng beku. Sementara itu, seekor macan tutul salju muda yang sendirian berjuang melawan rasa lapar. Sudah berhari-hari ia tak berburu. Setiap langkahnya terbenam ke dalam salju yang mengeras. Ia berhenti, lubang hidungnya melebar. Aroma marmut itu tercium di udara dingin. Telinganya menajam ke depan menangkap bisikan samar gerakan. Bendungannya sudah dekat. Ia merendahkan tubuhnya, perutnya menyentuh embun beku. Kakinya meluncur ke depan dalam lengkungan yang lambat dan tepat. Tak ada suara yang keluar darinya. Sesosok kecil bergerak di dekat batu yang setengah terkubur. Marmut itu menggali rerumputan kering terakhir. Ia tak menyadari predator di atas. Si betina muda menegang dan mengibas-ngibaskan ekornya. Dia melemparkan dirinya sendiri. Groundhog menjerit sekali. Rahang mereka mengatup cepat sehingga suara tak terdengar. Perburuan berakhir dalam hitungan detik. Disinilah berakhirnya periode kelaparan yang panjang. Dia menyeret mayat itu ke sudut yang teduh. Dia makan dengan cepat, memotong bulu dan urat dengan giginya. Setelah diberi makan, ia memanjat lebih tinggi, meninggalkan tempat makannya. Namun rasa lapar akan kembali. Mangsa akan menjadi langka lagi. Malam ini dia melawan. Namun saat ini musim dingin masih terus berlanjut. Yang terburuk belum terjadi. Dan bersamanya, tantangan terberat untuk bertahan hidup. Bahkan untuk macan tutul salju yang perkasa. Akhir musim dingin memiliki cengkeraman putih yang keras di pegunungan. Matahari pucat dan tajam. Setiap tarikan napas mengepul di udara yang rapuh. Satu set jejak kaki berjalan menembus salju. Macan tutul salju muda mengikuti jejak, kepalanya tertunduk, ekornya membentuk lengkungan lambat. Aromanya tua namun kuat seperti musk yang tetap tercium bahkan di tengah angin dingin. Aroma itu menuntunnya melewati tebing-tebing terjal dan jurang-jurang yang teduh. Di atas sana, lelaki tua itu menunggu. Bulunya berjumbai akibat pertempuran dan musim dingin selama bertahun-tahun. Otot-ototnya masih menegang di balik lapisan bulu dalamnya yang tebal. Ia berhenti, lubang hidungnya mengembang. Aroma wanita itu mencapainya. Ia mendesah pelan, menggema di lereng bukit yang sepi. Wanita muda itu berhenti. Telinganya tegak. Ia merespons dengan gerutuan pelan, lalu memanjat lebih tinggi. Jarak di antara mereka semakin pendek dengan setiap langkah yang hening. Tatapan mereka bertemu di celah sempit. Keduanya tak bergerak. Kepingan salju berputar-putar dalam cahaya redup. Sedikit demi sedikit mereka memulai ritualnya. Dia mendekat perlahan, menyusuri tepian, tanpa mengalihkan pandangan darinya. Mereka mendekat, diam, di jalan paralel di atas batu yang berbahaya. Jeda. Kepala miring dan ekor melengkung. Dengkuran kecil, vokalisasi lembut, keluar dari tenggorokan mereka. Si betina berjalan dengan lembut. Dia mencerminkannya, berkeliling. Menyentuh dengan lembut, menggunakan moncong dan kaki. Pasangan itu kemudian mendekat dan tubuh mereka bersentuhan sebentar.
Tautan telah dikonfirmasi. Mangsa bergerak jauh di bawah, tetapi di sini, bagi macan tutul salju, musim kawin telah dimulai. Selama 2 hari mereka tetap dekat. Mereka mendengus dan mendengkur, menggosokkan wajah mereka ke batu yang sama. Ketika si pria berhenti untuk minum dari aliran air yang setengah beku, si wanita minum di sampingnya. Malam-malam terasa panjang dan sunyi. Napas mereka bercampur menjadi gumpalan-gumpalan kecil saat mereka beristirahat berdampingan di tepian yang sempit. Pada malam ketiga, aroma orang lain terbawa angin. Orang tua itu menjadi kaku, telinganya menjadi rata. Wanita muda itu berjongkok. Di sisi lereng yang lain, muncullah seekor jantan saingan. Pria tua itu menggeram. Lalu dia melangkah maju ke arah penyusup itu. Wanita muda itu minggir, matanya terbuka dan tidak berkedip. Mereka bertabrakan, cakarnya mencakar bulu, gigi berderak karena suara es pecah. Penantang muda itu melompat, tetapi pria yang lebih tua tiba-tiba berputar dengan kekuatan. Ia memberikan dorongan bahu yang kuat, memaksa lawannya jatuh. Mereka jatuh bersamaan. Di dasar lereng, si penyusup melepaskan diri dan bergegas pergi. Betina muda menonton dari atas batu. Ketika aroma sang rival memudar, ia mendekati lelaki tua itu lagi. Sang lelaki tua menundukkan kepala, dan untuk sesaat mereka tetap bersama. Hari-hari berlalu. Pasangan itu menyusuri punggung bukit yang tinggi, meninggalkan jejak yang saling tumpang tindih. Persatuan singkat mereka mengukuhkan janji akan lahirnya generasi berikutnya. Setelah kawin, pasangan macan tutul salju tidak membentuk ikatan permanen. Persatuan mereka bersifat sementara. Masa kehamilan macan tutul salju betina berlangsung sekitar 90 hingga 100 hari. Artinya anak anjing lahir di musim semi sekitar bulan Maret hingga Juni. Induk beruang akan mencari sarang yang aman, seringkali di celah atau gua berbatu, untuk melahirkan dan melindungi anak-anaknya. Pejantan tidak ikut membesarkan anak-anaknya. Anak-anak beruang biasanya terdiri dari 2 atau 3 anak. Induk beruang akan tinggal bersama anak-anaknya di sarang selama beberapa minggu. Beri mereka makan. Melindungi mereka. Anak anjing membuka matanya saat berusia 7 hingga 10 hari. Mulailah menjelajah setelah 6 hingga 8 minggu. Dan mereka mulai mengikuti induknya dalam perburuan pendek pada usia 3 bulan. Tetapi bahkan ketika kehidupan baru dimulai, perubahan terjadi di tempat lain. Di tepi jangkauan induknya, anak beruang yang masih hidup tertinggal. Hampir dewasa, bintik-bintiknya telah menggelap dan otot-ototnya telah mengeras. Ia menunggu di punggung bukit saat fajar. Sang induk memanggil sekali. Anak beruang itu menggerakkan telinganya, tetapi tidak merespons. Ambil langkah maju. Seekor burung tar Himalaya sedang mengamati dari tepian. Lebih jauh ke depan, jejak samar seekor lynx melintasi jalan setapak. Macan tutul muda tidak mengikuti siapapun, bergerak menuju hal yang tidak diketahui. Sekarang dia akan hidup sebagai pemburu yang menyendiri, tidak lagi terikat dengan ibunya. Dia, pada bagiannya, juga akan bergerak maju. Sobat, besarkan anakan lainnya. Bertahan hidup 1 tahun lagi. Setelah yang terburuk berlalu, musim dingin melonggarkan cengkeramannya. Matahari awal musim semi melembutkan anak tangga yang tinggi. Es retak dan aliran air menjadi gelap di bawah salju. Lelaki tua itu menempuh jarak yang lebih jauh setiap hari, tetapi kini langkahnya tak seimbang. Pincang memperlambat langkahnya di tanjakan curam. Ia sering berhenti, melambaikan sisi tubuhnya dan mengamati punggung bukit yang kosong. Rasa lapar menggerogoti tulang rusuknya. Suatu fajar, ia tak kembali ke jalan setapak. Aromanya memudar tertiup angin, sedangkan si betina muda perutnya penuh kehidupan. Ia bergerak hati-hati mencari cekungan tersembunyi, tempat dinding-dinding berbatu melindunginya dari angin. Di sebuah cekungan di bawah tebing yang menjorok, ia mengamati medan dan berputar 2 kali. Ini akan menjadi sarang mereka. Dia menghabiskan waktu berjam-jam dalam penjagaan diam-diam. Burung gagak terbang tinggi di atas, sayap gelap mereka membentuk siluet di langit pucat. Domba biru merumput di lereng yang jauh, anak-anaknya lincah di atas salju yang mencair. Ibex berjalan di sepanjang punggung bukit yang sempit, tanduk mereka memantulkan sinar matahari terbit. Seekor burung nasar berjanggut terbang sendirian di atas kepala, dengan salib hitam di latar belakang awan.
Setiap fajar, napasnya berembus di udara hangat. Dunia di sekitarnya bergejolak dengan denyut pertama musim semi. Marmut menjulurkan moncongnya dari liang. Pika berkokok dari padang berbatu. Musim kelimpahan akan kembali. Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Di dalamnya, generasi kucing hantu berikutnya menanti. Macan tutul salju lebih dari sekadar pemburu. Dengan menjaga keseimbangan populasi herbivora, mereka melindungi padang rumput alpen yang rapuh dari penggembalaan berlebihan. Kehadiran mereka memengaruhi kehidupan di tebing dan lembah. Aliran sungai menjadi lebih jernih, tanaman tumbuh subur, dan bahkan hewan pemakan bangkai pun bergantung pada sisa-sisa buruan mereka. Segera siklus itu akan dimulai lagi. Saat musim semi tiba, salju akan mencair dari tebing, dan tunas-tunas rumput pertama akan tumbuh dari tanah yang mencair. Domba-domba biru akan terhuyung-huyung di atas kaki-kaki mereka yang rapuh. Marmut-marmut akan muncul untuk berjemur di bawah hangatnya sinar matahari. Dan kucing-kucing hantu akan kembali mengintai di punggung bukit. Para ibu akan mengajarkan anak-anaknya seni bertahan hidup. Pegunungan sedang bersiap untuk musim kelaparan dan pertumbuhan lainnya. Kehidupan berjalan seperti biasa.